sahabat keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, semuanya baik-baik saja? Baik. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran coding ya. Nah, hari ini pertemuannya adalah kita akan membuat akun kelas. Sudah siap semuanya? Siap. Baiklah. Kalau sudah siap, coba Ibu ingin tanya dulu. Ada yang suka main game nggak? Siapa suka main game? Ya, bagus. Ada yang tahu apa itu manfaat dari main game? Ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa main game? Nah, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Coba, setelah main game atau ketika main game, apa yang dirasakan? Senang. Jadi apa manfaatnya? Menghilangkan stres bisa, tapi jangan gara-gara main game malah tambah stres, ya. Nah itu, jadi main game itu hanya untuk relax, ya, nyantai, jadi jangan lama-lama. Nah, anak-anak sudah tahu apa itu stres? Belum. Apa anak-anak sekarang coba pikirkan dulu ya. Pikirkan bahwa anak itu seorang robot. Kalau robot itu bagaimana? Kaku, terus bergeraknya bagaimana? Bergeraknya seperti itu. Robot bisa bergerak kalau apa? Kalau ada perintah. Iya. Nah sekarang ibu minta seorang ke depan, ya, untuk memperagakan bagaimana robot itu. Ayo seorang aja. Ayo depan. Iya. Ini teh. Seren. Naura. Soalnya tukar. Seren Naura. Naura. Oke, Seren ini Naura. Mirip-mirip. Oke, sekarang Naura melakukan hal-hal yang ibu katakan ya. Soalnya Naura itu robot, tidak boleh bergerak tanpa perintah. Oke, boleh. Berapa? Naura sekarang menghadap ke sini ya. Sekarang Naura menghadap ke arah pintu. Langkah 10 langkah. 2, 3. Berbalik. Maju 5 langkah. Berbalik menghadap ke sini. Ya. Sekarang katakan, halo, nama saya Naura. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Naura. Ya. Nah itu kira-kira yang akan kita lakukan dengan menggunakan Scratch. Membuat benda bergerak, membuat mengatakan, mengucapkan, dan yang lain-lainnya. Pembelajaran kali ini kita akan menjelaskan manfaat memiliki akun Scratch. Jadi anak-anak nanti membuat akunnya dulu, baru kita bisa masuk ke Scratch. Lalu menunjukkan pemahaman tentang keamanan pribadi saat membuat akun. Sudah pernah buat akun? Nah, harus aman? Harus. Kalau begitu menggunakan apa? Menggunakan password, ya. Nah, terus mempraktikkan pembuatan akun Scratch dengan mengikuti langkah-langkah yang benar. Sudah bawa HP semuanya? Sudah. Terima kasih. Lalu melakukan login. Nah, nanti anak-anak login, buat akun, lalu login. Setelah itu logout lagi. Logout lagi, lalu coba login lagi. Kalau masuk berarti akunnya sudah benar. Lalu selanjutnya login lagi. Nah,
sudah membagikan LKPD kepada anak-anak. Kita lihat materi untuk hari ini. Ya, ini tadi yang kita lakukan ya di kegiatan awal tadi, mempraktekkan bagaimana nanti scratch akan dilakukan. Nah, selanjutnya apa itu scratch? Nah, tadi Ibu sudah bertanya, nah, scratch itu kira-kira apa yang dipraktekkan oleh Naura tadi samakah dengan yang ada di sana? Pemrograman visual berbasis blok yang dikembangkan oleh MIT. Lalu scratch juga digunakan untuk membuat animasi, cerita interaktif, permainan hingga musik digital. Lalu untuk menyimpan dan membagikan karya, nah itu pasti dibutuhkan akun scratch. Seperti itu. Kalau tidak punya akun tidak bisa melakukan ini. Penasaran nggak? Pengen tahu nggak? Pengen bisa nggak? Pengen bisa? Pengen bisa? Mana jawabannya pengen bisa? Oke, lanjut. Sekarang beberapa fitur yang ada pada program Scratch. Ya. Oh, ini manfaatnya dulu. Manfaat dari Scratch itu ya. Tadi ada bisa menyimpan coding. Apa itu coding? Waktu yang lalu Ibu sudah memberikan pengertian coding. Coding itu pemrograman. Oke. Kemudian secara lalu bisa mengedit, bisa merubah lagi, mengganti lagi. Lalu juga bisa membagikan karya dan melatih tanggung jawab digital. Nah, di sini dengan menjaga keamanan akun. Ingat, kalau itu akun jangan dibilang-bilang passwordnya, itu hanya untuk diri sendiri passwordnya. Oke, selanjutnya di sini tentang fitur yang ada di Scratch ya. Nah, oke, fitur-fitur Scratch. Selanjutnya ada sprite. Sprite itu adalah kalau di kita itu tokohnya ya, pemeran atau robotnya, itu sprite-nya. Nah, di sini Ibu kasih 3 contoh. Ada sprite kucing atau cat, lalu ada sprite berry, lalu bir, beruang, dan strawberry. Karena dari Scratch ini tidak hanya benda hidup, benda mati pun bisa dijadikan sebagai sprite-nya. Oke, selanjutnya backdrop dan stage. Ini artinya latar belakang atau latar si sprite tadi ya. Latar ini macam-macam ya. Ada yang hewan, story, musik, sport, ini macam-macam. Anak-anak nanti bisa membukanya ya. Banyak sekali yang untuk latarnya. Apakah di dalam ruangan, di luar ruangan, kalau ada juga yang di dalam air, di laut. Nah, itu ada. Kalau misalkan sprite-nya ikan, berarti latarnya di laut. Ya. Nah, itu. Lanjut. Nah, di sini ada blok kode. Blok kode di sini banyak macamnya. Blok kode ini adalah berupa perintah-perintahnya nanti. Jadi anak-anak nanti perintahnya dalam bentuk blok kode di sini, ya. Ada motion, looks, event. Oke, lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada, nah, contoh ini. Motion ini adalah bagian berisi blok yang memberikan perintah untuk menggerakkan sprite tadi ya. Lalu looks itu memberikan perintah berhubungan dengan tampilan karya yang dibuat. Nah, misalkan apakah berulang kali atau sekali atau 2 kali, lalu waktunya berapa lama ya. Lalu di sini sound, efek suara, dan event. Nah, ini berisi blok yang memberikan perintah untuk memicu script lain di karya yang dibuat. Nah, itu ya, ada hal yang lainnya. Oke, langsung lanjut. Yang keenam,
Yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ini bagian yang memberikan perintah mengontrol hasil kalian dibuat. Ini kita tidak akan sampai ke sini ya. Nah, kalau ini untuk nanti lanjutan bila anak-anak sudah melangkah dari proyek sederhana 1, proyek sederhana 2, proyek sederhana 3, baru ke tingkat untuk penggunaan fitur-fitur ini ke operator variabel. Nah, itu seperti itu. Kita hanya hari ini kita akan menggunakan yang tadi itu motion, lalu memindahkan dan waktu, lalu juga nanti akan ucapan. Nah, oke, lanjut. Kita akan menyimak dulu fitur-fitur yang ada di Scratch ini. Nah, ini kostum ya. Kostum itu untuk pengulangan atau yang lainnya ya. Kumpulan pose yang dimiliki oleh Scratch. Kumpulan posenya mau bagaimana, sekarang itu bagaimana, lalu digabungkan itu, nah itu dengan waktunya juga. Lalu selanjutnya, nah ini sound tadi sudah disampaikan. Ini adalah tentang efek suara. Nah, suara ini bisa diambil dari yang ada di fitur situ. Kalau kita sprite-nya kucing, berarti di situ nanti akan suara kucing, meow. Kalau suara anjing, di situ nanti akan ada dog gitu, ada suara anjing. Ya. Nah, kalau misalkan Anda mau bikin suara sendiri, boleh. Tapi dengan direkam dulu, lalu diupload, nanti ada caranya ya. Kalau misalkan kita akan menggunakan yang ada saja dulu. Oke, selanjutnya, nah ini videonya bagaimana apa saja fitur-fitur yang ada di Scratch dan bagaimana cara menggunanya. Boleh ditandai di situ ya di LKPD sambil menyimak video terkait apa dan apa. Kalau misalkan ini ya, ini cara membuka situs dan lain-lainnya. Ini belum ke sana. Ini masih tentang fitur-fitur yang ada di Scratch itu ya. Oke, kita simak videonya.
terserah kalian. Ada banyak banget ya yang bisa kalian pilih karakternya yang lucu-lucu. Kita di sini, nah ini dia binatang-binatangnya semua. Karena yang lucu kucing, sepertinya kita akan pilih kucing saja ya. Kucing, oke itu dia. Dan ini pengaturan suara kucingnya. Nah, setelah tadi kalian tahu semua fungsi-fungsi dari menu-menu dan tools-tools di Scratch tadi, di sini kita akan membuat dulu project sederhana ya. Projectnya seperti ini. Ada seekor kucing yang melangkah, dan jika sampai di sudut, si kucingnya akan mantul kembali ya, seperti ini. Nah gitu deh ya. Kita stop dulu, pencet yang merah, kita klik yang merah. Kita akan membuat project seperti ini ya, project sederhana seperti ini. Caranya itu kalian ke event. Nah, di sini akan ada peristiwa yang harus kita pilih ya, atau aksi yang akan kita pilih. Kita pilih yang paling atas, ini dia. Nah, ini dia, ketika bendera hijau diklik, nah itu ya artinya ya, bendera hijaunya ini ya, bendera hijaunya. Nah, tadi kan kucingnya melangkah kan, melangkah. Kita cari lagi tools melangkahnya di motion, jangan lupa. Nah, ini akan ada banyak blok ya yang kita bisa pilih di motion ini. Kita pilih tadi karena dia melangkah, kita pilih move ya. Move itu artinya bergerak ya, bergerak. Dan di situ ada angka ya, angka 10, itu artinya bergerak 10 langkah ya. Nah, kini kita klik, kita masukkan kemari lagi. Oke, kemudian tadi akan si kucingnya berjalan terus-terusan kan. Nah, berjalan terus-terusan. Jika kita buat kayak gini aja, coba kita jalankan. Nah, ini si kucingnya berjalan jika kita klik bendera hijaunya saja ya. Nah, kita klik terus-terusan, maka si kucingnya berjalan ya. Sementara di project sederhana ini, diklik sekali saja si kucingnya berjalan terus-terusan kan. Nah, caranya itu kita kembali lagi ke sini. Kalian cari event bernama Forever. Jadi, nah ini dia event bernama Forever. Nah, ini dia, kalian masukkan di sini. Biar semakin cantik bloknya, kalian masukkan gini aja. Sebentar. Nah, sini kalian masukkan di sini biar cantik. Kemudian digabung ke atas. Nah, itu dia. Ini artinya ketika bendera hijau diklik, si kucingnya ini akan melangkah 10 kali terus-terusan. Kita akan coba ya, kita jalankan. Kita klik bendera hijau. Nah, itu bergerak deh kan. Sekali klik saja. Nah, itu dia. Nah, jadi kita tidak perlu lagi klik terus-terusan kayak tadi ya. Sekali klik saja dia udah melangkah ya. Nah, dan kemudian di project tadi, di sini kalau misalkan kucingnya sudah di sudut, dia akan mantul ya. Nah, sementara project kita tadi di sudutnya dia tidak mantul ya. Nah, kita coba lagi. Nah, jadi kita akan cari lagi di tools ini blok yang bisa gimana si kucing ini biar mantul ya. Kita cari di motion. Kemudian kita cari dia di ini dia. Ini dia nama bloknya. Jika di sudut membal. Nah, berarti kita masukkan lagi di sini. Nah, ini akan kita artikan lagi ya, apa arti dari program yang kita buat ini. Ini artinya jika bendera hijau diklik, si kucing akan bergerak 10 kali selamanya. Dan jika sampai sudut, dia akan membal. Kita akan coba mainkan lagi ya. Kita klik lagi bendera hijaunya. Nah, udah sesuai kan, udah sama kayak tadi. Ini yang kita buat. Sementara ini contohnya ya. Nah, ini ada sedikit berbeda ya. Kucing yang kita buat tadi kan gerakannya cepat banget nih. Sementara yang contohnya tadi gerakannya lambat ya. Nah, ini gampang banget ya. Kita berhentikan dulu. Ini kan cepat banget gerakannya. Cara ngubahnya itu di sini ya. Di bagian move tadi kita ubah angkanya dari 10 menjadi 5 ya. Nah, jadi gerakannya itu lambat ya. Gerakan kucingnya kita coba mainkan lagi. Nah, jadi kan mirip banget ya seperti tadi. Nah, udah ya, udah jadi nih project sederhana yang kita buat. Jika sudah dibuat, jangan lupa kalian simpan ya project yang kita buat ini.
Kita buat saja nama projectnya project sederhana. Kita buat saja ya di sini buatnya. Project sederhana. Jika sudah, jangan lupa disimpan ya. Di sini simpannya. Simpan. Oke, udah tersimpan nih project sederhananya. Demikian sudah mencoba. Baik. Sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Anak-anak nanti diberikan juga nanti ada tugas ya, ada tugas untuk tindak lanjutnya. Ya, jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran ini apa? Kesimpulannya, apa yang didapatkan dengan belajar Scratch? Ya, membuat akun Scratch. Nah, adalah langkah awal penting untuk selanjutnya membuat Scratch-nya dan menyimpan hasil karya dan yang lainnya. Nah, ini ada evaluasi ya, dan untuk tindak lanjut nanti di rumah anak-anak membuat proyek sederhana 2. Kerjakan evaluasinya seperti apa yang telah dipelajari tadi ya. Sebentar, anak yang belum bisa atau masih ada kendala, nanti coba di rumah ya. Tadi yang nggak bisa save karena belum login, jadi nggak bisa di save, nggak bisa disimpan. Ya, udah, ya. Ya, anak-anak, silakan kumpulkan evaluasinya.
mencoba membuat proyek sederhana. Ya, untuk tugas selanjutnya itu sudah kirimkan ya. Untuk silakan dibawa ke rumah, silakan dikerjakan, itu tindak lanjutnya. Nah itu yang nanti dicobakan di rumah. Nah sekarang ditanya bagaimana perasaanmu kali ini? Ini gua akan kasihkan beberapa emoji. Jika tidak suka maka katakan jika suka katakan yes dan oke, siap ya. Iya. Lagi? Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pembelajaran kali ini sampai di sini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coding untuk lata pemberatan adalah alas semua lata